A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Tidak ada yang patut kita puja dan puji selain Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta yang menganugerahkan kita kesehatan, kesempatan, kebahagiaan lahir batin, dan terutama iman Islam untuk kembali bersama-sama kita bersilaturahim dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli bersama saya kali ini Ika Merdeka Sari. Tema menarik sekali akan kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, para insan-insan yang dimuliakan oleh Allah, seputar makna daripada dan juga isi kandungan daripada Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hadir di studio bersama saya Bapak Dr. Muhammad Fadli yang merupakan salah satu tenaga pengajar di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, semangat, dan bahagia insya Allah. Insyaallah. Baik, ini langsung saja kita ingin mendapatkan pemaparan lebih lanjut pencerahan seputar Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-60. Tafadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafa wa man taqarraba ilaihi bittiba'i syari'ati wa adna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semestinya pada hari ini pula kita harusnya mengakui diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apa yang kita miliki hari ini, yang kita rasakan hari ini, itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda, yang artinya apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban nanti kelak di kemudian hari. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang cinta kepadaku akan bersama-sama dengan saya masuk ke dalam surga. Amin. Baik, para pemirsa TV Peduli dimanapun berada, kajian kita pada pagi hari ini, Jumat yang penuh dengan berkah, adalah Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh hamba kecuali Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Ada yang menarik dari ayat ini. Sebelum kita secara panjang lebar membahasnya, ayat ini dimulai dari kalimat hal. Menurut ilmu bahasa Arab, hal ini adalah kata tanya yang bermakna apakah. Tapi dalam Islam atau dalam tata bahasa Arab, kapan ada huruf hal di belakangnya ada kata illa, maka di situ bermakna tidak. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada kebaikan yang dilakukan hamba kecuali Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Melalui ayat ini kita bisa mengambil ibrah pembelajaran bahwa tidak usah ada kekecewaan, tidak usah ada ketidaksenangan apabila
khalayak orang-orang yang di sekitar kita yang menzalimi kita. Kenapa? Karena melalui ayat ini bahwa tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan kecuali Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Kemudian yang lebih indahnya lagi, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita bahwa boleh jadi manusia melakukan satu kebaikan, tetapi Allah bisa membalasnya dengan 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan, dan itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Ya. Coba kita lihat dalam Quran surah Yunus ayat 26. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan pula dan ada bonusnya, wa ziyadah, ya. Jadi saya ulangi, Al-Quran surah Yunus ayat 26, Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang melakukan kebaikan itu dinilai ada pahala di sisi Allah, wa ziyadah, dan ada tambahannya, yang dimaksud dengan bonus. Kemudian bagaimana dengan surah-surah yang lain? Misalnya Quran surah Al-An'am ayat 160, 1:10 kebaikan. Ini, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, man jaa'a bil hasanati falahu mithlu asyru amsalihha, maka Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Luar biasanya, bisa dibayangkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, niscaya Allah akan menilainya, bahkan bisa berlipat ganda sebagaimana ayat yang sebutkan. Yang terakhir, ayat yang ketiga yang saya jadikan sebagai rujukan adalah Quran surah Al-Baqarah 261. Ini yang biasa didakwakan oleh para mubalik kita, bagaimana dalilnya berinfak. Matalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak itu seperti satu pohon yang memiliki 7 tangkai, yang kemudian setiap tangkai itu ada 100 buah, atau ada 100 buahnya, ya. Jadi 7 kali 100, 700 pahala, bisa dibayangkan. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, menarik dalam ayat ini yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran adalah karena dia diapit oleh 2 ayat yang sama, ayat yang terulang, ya. Banyak kita temukan redaksi ayat melalui surah Ar-Rahman ini, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak sekali diulang, sering diulang oleh Allah melalui ayat ini, melalui surah ini. Apa maknanya? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi engkau dustakan. Karena dalam kehidupan ini, ya, kita sesungguhnya banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya mau diuji yang manakah hambaku yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Itulah sebabnya kalau kita mau bercerita secara panjang lebar mengenai dalam pengkajian ayat ini, bahwa ternyata tidak ada satu kebaikan yang dilakukan hamba itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita menolong orang lain ikhlas, ya, maka niscaya Allah akan menggunakan tangan-tangan yang lain akan menolong kita tanpa kita sadari dari mana datangnya, ya. Kita belajar dari hukum alam, ya. Wilayah yang tandus, semisalnya benua Afrika, ya, atau daerah-daerah yang kering, itu mengapa jarang turun hujan. Sementara negara kita negara yang subur, makmur, ya, itu sering turun hujan. Dalam teori agama, kalau kita mau kaitkan melalui pendekatan ayat ini, surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali Allah membalasnya dengan kebaikan. Karena kita punya sumber air yang luar biasa, ya.
Karena alam Indonesia ini selalu memberi air ke langit. Ya. Jadi ada hukum timbal balik, ada hukum alam. Ya. Sementara negara-negara yang tandus, yang jarang ada airnya, kita punya lautan, kita punya danau, kita punya sungai. Ya. Karena kita sering memberi air ke langit. Itu karena sehingga Allah membalasnya dengan kebaikan pula dengan menurunkan banyak air hujan. Ya. Sementara negara-negara yang tandus, mengapa negara-negara tersebut jarang hujan? Karena dia jarang memberi air ke langit. Apa filosofi yang dapat kita berikan? Bahwa seseringkali kita menolong orang lain, seseringkali kita membantu orang lain dengan ikhlas. Nah, di sini juga kita dapat pahami ada ayat namanya, ada ayat dalam Al-Quran, mukhlisina dengan mukhlasun. Mukhlisina ini orang yang menyatakan dirinya ikhlas, tetapi ada suatu saat nanti dia mengungkit-ungkit kebaikannya, maka semuanya terhapus. Itu mukhlisin. Sementara mukhlasun, ya, makanya dalam ayat apa, innahu min ibadiyal mukhlasun, karena Yusuf itu adalah orang mukhlasun, ya, karena kita yang banyak itu mukhlisin, dan yang paling banyak pun adalah orang yang tidak ikhlas. Mukhlasun itu adalah orang yang melakukan kebaikan, membantu orang lain, yang betul-betul melupakan kebaikannya kepada orang lain, dan tanpa dia harus mengungkit-ungkit kembali kebaikannya. Hanya ada pesan ulama kita yang mengatakan bahwa dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah ingat Allah, dan yang kedua adalah ingat kematian. Ya. Karena sesungguhnya kita semua ini adalah makhluk yang akan lenyap di muka bumi ini. Yang kedua, jangan lupakan dua hal. Pertama adalah lupakan dua hal. Yang pertama adalah lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan selalu itu yang diungkit-ungkit, dan lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Karena kapan kita selalu ingat kebaikan kita kepada orang lain, nanti akan muncul sebuah statement argumentasi. Kan saya dulu yang tolong kamu. Kamu berhasil sekarang itu karena saya. Ya, saya bantu kamu belum jadi apa-apa. Maka otomatis menurut pandangan ulama kita bahwa seluruh amal kebaikannya itu akan runtuh dan terhapus dengan sendirinya. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa TV Peduli dimanapun berada. Kemudian selanjutnya, ya, yang kita bisa pahami adalah melalui pendekatan hal jazaul ihsan illal ihsan ini adalah setiap kita membantu orang lain, ya, apapun modelnya bantuan kita kepada orang lain, yakin dan percaya bahwa insya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita dengan caranya itu sendiri, dengan cara Allah itu sendiri. Taruhlah misalnya konsep sedekah misalnya, ya, konsep sedekah. Ada hadis Rasulullah SAW, ya, yang kemudian populer yang di kalangan mubalik, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kemudian, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama yamin shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang mengeluarkan sedekah di mana tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya keikhlasan. Ketika Jibril rahimahullah bertanya kepada Allah ketika diciptakan muka bumi ini, bumi berguncang, lalu Allah mengatakan wal jibala autada, jadikanlah gunung sebagai pakunya dunia, tancapkan gunung sebagai pakunya dunia. Akhirnya stabil, tidak bergoyang lagi. Lalu Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Tuhanku, hal asyaddu minal jibal, apakah ada yang lebih kuat daripada gunung? Adakah yang lebih kuat daripada gunung? Karena dia adalah pakunya dunia, tertancap sehingga dunia stabil kembali. Lalu kemudian Allah menjawab bahwa na'am ada, yaitu al-hadid, besi. Biar bagaimana tingginya gunung, besarnya gunung, kalau dihantam dengan bulldozer atau alat-alat berat, dia akan rata juga. Lalu bertanya lagi Jibril, hal asyaddu minal hadid, apakah ada yang kuat daripada besi ya Allah? Ada. Apa itu? An-nar, adalah api. Biar bagaimana besarnya besi, kalau dipanasi dengan api akan meleleh juga.
Kemudian hal asyaddu minan nar, apakah ada kuat ya Allah? Apakah ada yang lebih kuat daripada api ya Allah? Ada, kata Allah. Alma, air. Ya. Kemudian bertanya lagi Jibril, apakah ada yang lebih kuat daripada air? Ada. Arri, angin. Nah, terakhir pertanyaannya ini coba kita lihat, biar ketika angin kencang datang secara tiba-tiba, dia akan meratakan segala-galanya. Maka ini yang paling kuat. Nah, terakhir pertanyaan Jibril, hal asyaddu minar rih, apakah ada yang lebih kuat daripada angin ya Allah? Nah, Allah mengatakan adalah keikhlasan hambaku untuk taat dan kemudian menjauhi segala laranganku. Inilah keikhlasan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa melalui Quran surah Ar-Rahman ini dapat juga kita pahami bahwa bagaimana konsep manusia itu sebenarnya dalam kehidupan ini, janganlah selalu mengatakan saya rugi berbuat baik. Saya sia-sia berbuat kebaikan, ya. Buat apa berbuat baik, kan ujung-ujungnya akan ditipu juga. Ini prinsip yang keliru sebenarnya dalam agama. Karena dalam Islam tidak ada yang sia-sia, ya. Dalam Islam semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan manusia itu sendiri. Makanya dalam ayat banyak sekali ayat redaksi-redaksi yang menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, kemudian Allah akan balasnya kebaikan, dan apabila barang siapa yang berbuat keburukan, Allah pula balas dengan keburukan. Kenapa? Buat apa kita perjuangkan sebenarnya kehidupan ini? Taat kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, silaturahimnya kita bagus. Kalau ujung-ujungnya orang baik dan orang yang tidak baik sama di hadapan Allah, tidak mungkin. Akan ada perbedaan. Tidak mungkin sama dengan orang yang ahli surga dengan ahli neraka. Tidak mungkin sama dengan ahli ibadah dengan orang yang tidak ahli ibadah. Ya. Bisa dibayangkan, misalnya orang yang membaca zikir, bacaan doa berangkat dari rumahnya menuju ke masjid dengan orang yang sama sekali berjalan dari rumahnya menuju ke masjid, itu ada perbedaan. Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang membaca doa ini ketika dia berangkat dari rumahnya menuju masjid, 70 alfin malakin yastaghfiruna lahu, 70.000 malaikat akan mendoakannya. Bisa dibayangkan. Apa doanya? Apa zikirnya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa kharajtu tiqa'a sukhtika wa batiqa'a mardatik fas'aluka an tu'izani minan nar wa anta ghafirali azabi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bisa dibayangkan luar biasanya ini doa zikir ketika berjalan dari rumah. Beda dengan orang yang sama sekali berjalan dari rumahnya, bahkan ada orang yang bareng dengan tetangganya atau bersama tetangganya hanya gosip atau cerita saja tetangganya, menggibah. Dibanding dengan orang-orang yang betul-betul berjalan dari rumahnya dengan membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik, ya Allah aku memohon kepadamu sebagai hamba yang berhak berminta. Wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza, aku memohon kepadamu hak jalanku ini hak saya berjalan di muka bumi, ini hak saya ya Allah. Fa inni lam akhruj asyaran wala batara wala riya'an wala sum'atan. Aku keluar sesungguhnya bukan karena kesombongan. Aku keluar bukan karena riya mau dibilang. Aku keluar bukan karena mau dipuji-puji sebagai ahlu ibadah ya Allah. Bayangkan. Nah kemudian saya keluar ini betul-betul wabatigo amardatik, saya betul-betul memohon mengharap ridha darimu. Nah, dibanding dengan orang-orang yang kemudian dia berjalan hanya gosip dan menggibah. Itu contoh. Kemudian yang kedua misalnya ketika kita bersilaturahim, ini yang terakhir Mbak Ika, silaturahim. Ternyata begitu pentingnya silaturahim. Ini yang kemudian secara realitas di masyarakat ini kemudian agak renggang, apalagi
kemarin hampir 2 tahun terakhir ini masa pandemi yang berimplikasi pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk silaturahmi itu sendiri. Mengapa kemudian Nabi SAW mengatakan siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kemudian mau dimudahkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka kemudian sambunglah tali silaturahim. Ini penting juga sebenarnya. Kenapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai 24, ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyambungkan silaturahimnya. Ini yang banyak yang dipandang remeh, dipandang enteng, yang kemudian bahwa buat apa kemudian kita saling mengunjungi, buat apa kita saling ini, kan toh tidak ada juga gunanya misalnya. Padahal ada janji Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adenan bagi mereka yang menyambungkan silaturahimnya, silaturahim hubungannya dengan sesama manusia. Ini yang banyak. Apalagi kalau momen-momen politik, aduh, renggang hubungan, momen-momen persoalan pilihan figur dan sebagainya, ini yang juga yang sangat vital yang di masyarakat. Apa kemudian janji Allah, ya? Mereka yang dimasukkan ke dalam surga Adenan, di situ ada malaikat yang menunggu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada malaikat yang menyambut, selamatlah kalian yang kemudian menjadi ahli surga. Fa ni'ma uqbad dar, nikmatilah tempatmu yang sesungguhnya. Saya kira itu Mbak Ika, penjelasan singkat dari luar biasa. Di segmen pertama saya dari semua yang dipaparkan oleh Bapak Doktor tadi, saya ingin berkonsentrasi di kata silaturahim. Ini sebenarnya kalau sebagian orang, saya sering sekali mengamini dan merespon statement yang mengatakan bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi memiliki teman yang baik, betul. Adalah rezeki yang tidak ternilai nikmat dan indahnya, gitu kan. Yang jadi persoalan saat ini adalah karena kita ini kurang lebih 2 tahun, Maret tahun depan genap 2 tahun kita berada dalam situasi pandemi, yang mana kemudian ada physical distancing muncul mencuat begitu. Akhirnya orang menjadikan media sosial sebagai ranah tempat untuk bersosialisasi, menjalin persahabatan, pertemanan di media sosial. Yang jadi persoalan saat ini adalah itu adalah salah satu nikmat. Iya, betul. Coba dibayangkan ketika era 90-an belum ada handphone, kemudian kita diisolasi di rumah, tidak terbayangkan stresnya mungkin. Paling tidak sekarang kita masih bisa surfing, kita masih bisa chatting dan segala macam, bahkan bisa secara virtual bertemu dengan saudara-saudara pada saat momen Lebaran. Betul. Ini pertanyaan saya begini Pak Ustadz, kita kembali ke media sosial sebagai ajang silaturahmi atau ajang berkelahi? Ini kan gini, ini menjadi dua sisi yang kemudian ini nikmat tapi yang kita dustakan sebenarnya. Silakan Pak, mohon arahannya. Baik, seperti ini ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa media sosial adalah menjadi kebutuhan masa kini sebagai alat komunikasi canggih yang mempermudah akses informasi dan komunikasi sendiri. Tetapi Rasulullah SAW ya, jauh sebelum adanya seperti ini, beliau sudah menyatakan 1443 tahun yang lalu ya, kalian itu akan lebih paham dengan dunia kalian. Antum bi umurikum antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, kalian itu akan lebih paham dengan urusan dunia kalian. Artinya perkembangan dunia yang begitu pesat. Sekarang Nabi sudah prediksi. Nah, seolah-olah hari ini ketika kita membuka Facebook atau membuka media-media lain, seolah-olah yang ada adalah ujaran kebencian, saling menghujat, apalagi persoalan-persoalan apapun itu persoalannya, persoalan politik, persoalan apa, termasuk banyak menghujat pemerintah sebenarnya. Ya, padahal bisa dibayangkan ya,
Bisa dibayangkan bahwa bukankah Al-Quran sudah menyatakan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, taati Allah dan Rasul dan pemimpinmu misalnya. Ya, karena yang banyak Mbak Ika ini adalah menghujat pemimpin mulai dari presiden sampai kalian bawah. Itu yang segmen pertama dalam pertama ini adalah saya lihat banyak menghujat dalam aspek politik pemerintah. Padahal di situ penekanannya adalah bukan persoalan kritik atau tidaknya, yang ditekankan oleh agama waqulu qaulan sadida, ya, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang penuh dengan hikmah, mengkritik secara halus, dan ini yang banyak adalah ujaran kebencian. Yang kedua juga adalah bagaimana memberikan informasi-informasi yang mengandung unsur kebohongan, hoax, ya. Berita-berita termasuk yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya ini adalah mereka-mereka yang kemudian mengatasnamakan generasi milenial yang baru hijrah, kemudian menyerap hadis-hadis palsu di media sosial yang tidak jelas di mana sumbernya, di mana referensinya. Nah, saya pesankan kepada generasi milenial, kalian adalah generasi yang akan menjadi pembangkit, ya, masa depan, yang kemudian dekat dengan teknologi. Anda menguasai informasi, generasi muda yang kemudian menjadi penopang kemudian kebangkitan bangsa ini. Hati-hati, ya. Kalian semua ini adalah yang disebutkan dalam ungkapan orang Arab, asyababul yawma rijalul gada, adalah pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin hari esok. Kalau mau lihat bagaimana negara kita esok hari, maka lihat pemudanya hari ini. Pemuda-pemuda yang berkompeten, ya. Nah, yang saya lihat adalah mereka-mereka yang latah, ya, mereka-mereka yang ikut-ikutan, ya. Mereka seolah-olah kehilangan jati diri misalnya. Nah, salah satu yang saya maksud tadi adalah bagaimana mengujar kebencian, kemudian menyebarkan berita-berita hoax. Jadi saya itu yang saya. Ya sih, kalau maksudnya seperti itu saya kira itu sesuatu hal yang universal. Satu yang saya soroti adalah tidak sedikit teman-teman yang surfing di media sosial itu mengumbar aib sendiri, gitu kan. Maksudnya menceritakan hal yang sebenarnya bukan untuk ranah publik, dan tidak. Ini penting sekali untuk mengingatkan teman-teman untuk tidak sembarangan memposting sesuatu, men-statement apapun di media sosial Anda. Karena kenapa? Jikalau mungkin ada seseorang atau mungkin ada oknum yang mungkin merasa dan mungkin benar, wah, ada kena undang-undang ITE dan ancamannya jelas pidana dan denda ratusan juta. Jadi ini sebenarnya di kesempatan yang baik ini saya mengingatkan teman-teman untuk cerdas bermedia sosial, meskipun ini sebenarnya akun Anda. Tapi ketika kalau kita baru statement seperti itu, Pak Ustadz mohon izin, wah, kalau orang posting apa terus kamu tersinggung, jangan main media sosial, main ular tangga saja. Kan ada lagi kan, ini kan semua ada jawabannya. Tapi kembali lagi bahwa jangan sampai salah satu nikmat dengan teknologi informasi yang pesat ini kita dustakan dengan hal yang tidak menyenangkan dan mengenakan. Kita ganggu dong psikologis kita dengan kalau misalnya kita mengkonsumsi yang seperti itu. Kita jeda dulu, mohon izin Pak Dokter, sudahlah tetaplah bersama kami, bersama Pak Guru Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD di TV Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di Jumat berkah insya Allah hujan yang turun pagi ini membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi kita semua. Dan tentunya masih dalam program acara Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu bersama Bapak Mahaguru terpelajar Dr. Muhammad Fadli MPD. Ini seputar surah Ar-Rahman ayat 60 yang dipaparkan di segmen sebelumnya bahwa tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Jadi saya sih mengambil sedikit Pak Ustadz, mohon izin diluruskan. Kalau misalnya ada hal yang mungkin tidak nyaman saat ini kita alami, mungkin kita memiliki kesalahan di masa lalu, mungkin seperti itu. Merefleksikan diri, bukan malah semakin menghujat dan menyalahkan Allah. Akhirnya suuzon begitu. Jadi kembali ke karena kalau saya pribadi melihat situasi 2 tahun terakhir, kayaknya musimnya mati muda nih Pak. Musimnya mati muda dan banyak sekali para alim ulama kita yang mendahului kita. Ini sebenarnya sebuah bagi saya keresahan tersendiri begitu. Kita masih butuh figur-figur suri toladan yang mana ternyata telah berpulang lebih dulu. Jadi ini penting untuk kita. Saatnya kita jauh lebih baik sajalah seperti itu. Terakhir nih Pak Ustadz, menyimak kembali isi dan hikmah dari surah Ar-Rahman ayat 60. Silakan. Ke-60 ini hal jazaul ihsan illal ihsan, bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Dan yang menarik sebenarnya di sini kita sandingkan dengan ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Hari ini dalam kehidupan modern ya,
kita banyak melihat dan bahkan menyoroti dalam kehidupan yang sangat luar biasa ini, seolah-olah ada upaya manusia dengan materialismenya, ya, sehingga dia tidak yakin lagi dengan apa yang menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendakwa-pendakwa itu pun juga harus mengubah gestur strategi dakwanya, ya. Misalnya begini, ya. Contoh selalu saya ambil contoh di masyarakat ketika ada ustaz atau mubalik yang berdakwah, jamaah, barang siapa yang mendirikan sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha, maka dia sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Masyarakat bahkan kebanyakan mengatakan di belakang itu ustaz. Tapi ketika mubalik mengubah gestur dakwanya mengatakan, jamaah, barang siapa yang setelah sholat subuh berjamaah di masjid lalu tinggal sebentar berzikir atau membaca Al-Quran sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari, lalu dia mendirikan sholat sunnah 2 sampai 4 rakaat sholat duha, maka dia tidak akan merasakan kemiskinan sampai meninggal dunia. Baru dia yakin, masyarakat harus yakin. Berarti model komunikasinya yang model dirubah. komunikasinya yang ini, ya. Ini yang menarik, ya. Sebenarnya kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan juga adalah terkait masalah kebaikan, ya, kebaikan. Itu kan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niat seseorang, ya. Ada pandangan yang mengatakan seperti ini karena itu tadi Mbak Ika mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman ini adalah krisis ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang betul-betul mendalami isi Al-Quran, yang memahami ilmu-ilmu ketata bahasa Arab dan sebagainya. Ilmu betul-betul ini. Nah, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa innallaha yaqbidul ilman tizaan yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan ilmu agama secara langsung menyeluruh dari hambanya, tetapi dia menghilangkan ilmu agama dengan cara mematikan para ulama, ya. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada orang yang ahli apa yang kalian tidak ketahui. Kita ini adalah masyarakat muslim, tentu bertanya kepada pakar di bidang agama, ulama-ulama kita, karena al-ulama warasatul anbiya, karena ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Ini yang menariknya juga adalah masalah kebaikan. Orang niat untuk puasa atau niat dalam hati, mau niatnya sholat, karena mahallun niyah fil qalbi, ya. Tempat niat itu di hati, ya. Adapun lafaz yang mengatakan nawaitu shoma atau usolli fardhu itu lafaz, ya. Niatnya Allah sudah mencatat. Allah sudah mencatat. Tetapi niatnya untuk mencuri, niatnya untuk memukul orang itu belum dicatat oleh malaikat sebelum dia melakukan aksinya. Melakukan aksinya. Itu perbedaannya. Makanya mengapa dalam Quran surah Al-A'raf itu dua kali diulang kata in ahsantum li anfusikum wa man asatum falaha. 2 kali kalimat ahsantum, ya. Jika kalian berbuat baik, maka Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Dan jika kalian berbuat keburukan, Allah akan membalasnya juga dengan keburukan. Karena potensi berbuat kebaikan itu sangat luas dibanding dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya. Orang niatnya saja menolong orang, itu sudah senyum saja Mbak Ika, senyum kepada orang itu sudah sedekah atau tabasyum sedekah. Senyum, belum kasih uang, baru senyum. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir sebelum saya serahkan Mbak Ika, bahwa saya kembali tadi masalah silaturahim, ya. Bukan hanya silaturahim sebanyak, tapi silatul fikri, ya. Kita bersilatul pikiran, menyambung satu ideologi, satu pemahaman, satu frekuensi, satu visi misi ke depan. Bagaimana ini? Kemudian bukan hanya silaturahim, tapi silatul ilmi. Kita bagaimana kemudian kita selalu berdiskusi masalah keilmuan misalnya. Itu silaturahim. Nah, sementara dalam salah satu riwayat yang mengatakan, ya, kita kembali kepada konsep silaturahim ini, yang bahwa Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahimi. Tidak akan masuk
surga bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Ya. Ini yang banyak juga kemudian di tengah-tengah masyarakat kita, dia hanya menganggap biasa hal-hal sepele ini, seperti ini misalnya. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba diam, ya. Kan ada tiba-tiba dia tidak senyum lagi. Entah, padahal kita tidak pernah cekcok, kita tidak pernah konflik dengan dia, kita tidak pernah berseteru dengan dia, tiba-tiba diam. Saya lihat dia semaunya, ya. Itu saya lihat di kebanyakan di masyarakat bahwa mungkin karena dia berubah karena dia sudah punya jabatan kah, atau dia berubah karena dia sudah punya kaya misalnya. Tidak, kalau misalnya sombong karena emang kaya punya jabatan ya wajar. Yang sekarang orang prinsipnya biar miskin asal sombong. Kan gitu, gue anekdotkan gitu. Yang jadi masalah tidak punya sesuatu, kemudian menghujat seseorang di media sosial, dan menurut pribadi saya, hemat saya yang miskin ilmu ini Pak Ustadz, ini kalau misalnya orang berbalik, apakah Anda sudah punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang? Kan misalnya siapa, kenapa, bagaimana, dan ini akan muncul lagi dosa-dosa baru kan begitu. Jadi luar biasa sekali. Mungkin yang ada yang disampaikan tambahan sebagai kita berpisah. Sebagai terakhir ya yang saya ingin sampaikan pada Jumat Berkah ini terkait masalah hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Al-Asbahani, seorang sahabat, ya, meriwayatkan dalam satu hadis, Rasul kunna julusana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan la yujalisuna qatiur rahimi, janganlah menyuruh duduk bersama kita dengan orang-orang yang ada bombeknya, ya. Itu Nabi tegas mengatakan la yujalisuna qatiur rahimi, jangan suruh dia gabung dengan kita mereka yang banyak musuhnya, ya. Itu begitu tegasnya Rasulullah SAW kepada, sehingga lanjutan riwayat ini ada seorang laki-laki kemudian secara otomatis berdiri meninggalkan majelis tersebut, lalu dia berangkat ke rumah saudaranya, lalu saling bermaafan, saling meminta maaf, halal bil halal, istilahnya saling menghalalkan, lalu kemudian kembali gabung kepada majelis Nabi. Lalu Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu qaumin qatir rahim. Jadi sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum bagi mereka yang memutuskan silaturahim, qatir rahimi, yang memutuskan silaturahim, ya. Karena ada dua golongan yang tidak akan bisa mencium baunya surga, adalah yang pertama aqul walidain, adalah anak yang durhaka pada kedua orang tuanya, yang kedua adalah qatir rahimi, mereka yang memutuskan silaturahim. Kata penutup yang saya ingin sampaikan sebagai kesimpulan, saya ingin ceritakan kisah nyata Mbak Ika, ya. Bagaimana kemudian kita ambil pembelajaran Quran surah Rahman ini secara ringkas, hal jazaul ihsan illal ihsan, dan ada ayat innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Betul. Ya. Allah itu pasti. Betul. Pasti. Kalau kita mau buka surat Tolak Mbak Ika ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang takwa kepada Allah, takwa ya, bukan hanya beriman tapi dia harus takwa. Takwa itu lah yang pembahasannya lagi. Ini akan makhraja, keluar, Allah akan keluarkan kesusahan dari hidupnya. Kesusahan hidup itu bukan hanya ekonomi, tapi seringnya cekcok dengan istri dan suami gara-gara mungkin ini. Bukan hanya itu, tetapi anak kita mungkin pergaulannya tidak terbatas lagi. Itu adalah kesusahan hidup. Makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki tanpa disangka-sangka datangnya. Ada kisahnya atas secara singkat, ayat Baik. 1000 dinar. Ada 1000 dinar. Ada amalan saya banget nih Pak Ustaz. Luar biasa itu, Baik. Jadi ini Baik ya, ada kisah Baik ya. Di Jawa Timur ada tulisan pernah saya baca Baik ya. Di Jawa Timur sana ya. Ada seorang tukang becak ya. Saya kira pemirsa di mana TV Peduli Masyarakat Parepare, mari kita ambil pembelajaran yang luar biasa melalui kisah ini, bahwa ada tukang beca yang tanya istrinya, "Ibu, kalau hari Jumat seperti ini, hari Jumat, jangan tanya berapa penghasilan saya hari ini, ya, karena saya sudah berjanji kepada Allah, siapapun yang menaiki becak saya gratis, karena itulah cara saya bersedekah. Kalau tidak, kita tidak pernah bersedekah sampai meninggal." Luar biasa. Ibu istrinya mengatakan, "Baik Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Sabtu, Ahad, kecuali hari Jumat sedekah."
Suatu ketika Mbak Ika di Jawa Timur sana, ya di tempat di Surabaya, secara singkat, macet jalan raya, di jalan terus macet. Yang bisa lewat yang sebelah ini adalah tukang beca dengan pengendara motor. Nah, ada orang kaya yang mau transaksi di bank. Pada saat yang sudah saatnya harus transaksi di bank, tiba-tiba orang kaya ini mengatakan, tolong supir kasih singgah itu beca, suruh antar saya ke bank sekarang. Sampai akhirnya tukang beca ini antar sampai ke bank, lalu dikasih uang 50.000. Tukang beca mengatakan, maaf, terima kasih Pak. Oh, belum cukup, kata orang kaya ini, pengusaha kaya ini, dikasih uang merah 150.000. Dia mengatakan, maaf Pak. Oh, sombong sekali Bapak ini. Kok jarak dekat ini 150.000 ditolak? Ya? Tukang beca mengatakan, maaf Pak, sambil dia meneteskan air mata. Bukannya saya sombong, bukannya saya tidak mau terima Pak, tapi saya berjanji dalam hati saya dan keluarga saya, kalau hari Jumat itu siapapun yang menaiki beca saya itu gratis tanpa ada bayar, karena itulah cara saya bersedekah kepada Allah, itulah cara saya berbuat kebaikan. Nah, orang kaya ini mengatakan, wah hebatnya, dalam hatinya, hebatnya ini orang. Saya saja yang punya aset, saya punya uang di bank, saya punya simpanan, jarang bersedekah, sementara saya orang Muslim. Ya, ini jadi ini pembelajaran. Kadang-kala juga orang-orang yang tinggi, level tinggi, kalau kadang-kala dia harus didatik telinganya melalui realitas kenyataan, istilahnya. Ya, disentil-sentil telinganya melalui bukan kalau dia mau dengar ceramah, mana dia mau masuk di masjid karena kesibukannya misalnya mau. Nah, 1 minggu kemudian datanglah ajudannya, dia sampaikan bahwa Pak, ini rumah mau dipugar. Oh, jangan main-main Pak, kata tukang beca, makan saja susah kok. Kata tukang beca. Lalu dia mengatakan, betul Pak, serius, Bapak kan yang antar bos saya yang kemarin transaksi di bank, dia yang suruh saya di sini Pak untuk transaksi, karena dia minta alamatnya, dia minta namanya. Wah, bukan cuma itu Pak, ini 2 tiket umrah ibu istrinya dengan Bapak gratis. Langsung sujud syukur, lalu mengatakan, Allah benar-benar tidak menyalah janjinya. Benarlah kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja dan tanpa disangka-sangka datangnya. Begitu Mbak Ika. Ya luar biasa. Dan ini memang sangat bukan hanya persoalan rezeki, memudahkan ketika mungkin teman mungkin wah pekerjaan lagi penat-penatnya, lagi stres. Bacalah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 dalam sehari semalam sudah lumayan loh. Kita sallallahu alaihi wasallam kan gitu kan bersalawat gitu kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kita berzikir kepada Allah. Itu sebenarnya paling tidak kesalahan-kesalahan yang lalu Allah akan hapuskan, paling tidak memudahkan kita tetap dalam iman Islam. Dan saya pikir cita-cita banyak, keinginan banyak kita sebagai manusia biasa yang egois dan begitu tidak pernah puas. Tapi kalau saya pribadi, saya berharap semoga bisa husnul khotimah. Iya, mudah-mudahan. Alangkah celakanya kalau misalnya kita diambil pulang dalam keadaan tidak baik. Paling tidak kita berniat untuk menjadi lebih baik seperti itu. Dengan menonton TV Peduli, acara ini bergabung bersama kita sudah ada amal ibadah. Karena kita menyaksikan majelis ilmu dibandingkan acara gosip di TV-TV Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih untuk ulasan hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari kisah-kisah, terutama kisah Bapak tadi yang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ini tadi kembali ke segmen awal bahwa salah satu kekuatan terbesar itu adalah ikhlas. Bapak ini yang tidak punya apa-apa, miskin papa, tapi merelakan tenaganya untuk mengantar orang gratis. Luar biasa. Ini hari Jumat kesempatan. Apalagi setelah asar nanti antara asar dan maghrib lama-lama berdoa. Salah satu tempat diterima. Iya, salah satu tempat yang sangat luar biasa makbul. Ketika kita ingin berdoa antara asar dan juga maghrib, ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir Bapak Dokter, sehat selalu, salam buat keluarga, semoga rezekinya juga melimpah. Dan mari kita mengajak semua pemirsa untuk bersedekah di Jumat Berkah. Baik, saya Ika Merdeka Sari mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Insya Allah saya akan hadir kembali Jumat depan dengan suguhan narasumber dan juga tema-tema yang tidak kalah menariknya seperti hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.